Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minal indonesiyin bi asasi Pancasila tahta liwa'i merah putih bi akhlaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nika tunggal ika fadzalika rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka madlubuna, a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila Bapak RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Bapak DPR, MPR, seluruh Bapak Menteri, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Bapak TNI Polri wa khasatan beliau Bapak Panglima dan Kapolri, dan seluruh keraton-keraton yang diabadikan oleh Allah, dan seluruh saudara kita rakyat dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan Bapak Presiden kita yang ke-8 mudah-mudahan selalu diberi hidayah, selalu diberi taufik ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa negeri kita, untuk membawa negeri harapan kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dengan segala hormat. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pak Muji pada malam hari ini masih menyampaikan babuma yata'allaqu minan naml, bab yang berkaitan dengan semut ditambahi watoiri dan perburungan. Santri sama koli singgol dong. Kemarin Pak Mujib menyampaikan hal yang berkaitan bahwa istafet Nabi Sulaiman adalah di bapaknya Nabi Daud alaihissalam, meneruskan min mamlakah dari kerajaan, wan nubuwah dan dari kenabian. Sekarang bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam punya pasukan, di antaranya manusia, jin, juga burung. Di tengah perjalanan di lembah semut, beliau mampu bicara, beliau mampu mendeteksi pembicaranya semut. Artinya mohon maaf dengan segala hormat, kalau Abuya menyampaikan dengan bahasa narasi semut, cuman beliau tidak menyampaikan stasiun semut, betul? Ini adalah termasuk surat 27 An-Naml semut. Sering yang disampaikan oleh beliau kepada jamaah, kepada santri,
Kita tidak boleh mempelajari Al-Quran hanya sekilas surat, masih ada terusannya, tersurat, tersirat sampai sir rahasia. Intelijen Quran itu ada loh, namanya ulumul Quran. Kita baca surat Al-Quran bagus, tapi belum tentu sampai bisa mensiratkan Al-Quran. Kita sudah sampai fase mensiratkan Al-Quran, tapi belum tentu sampai sirnya. Tapi kalau orang mu'allim sejati, pengajar Quran sejati, ahlul Quran, itu mampu mengkader santrinya ahli Quran, bagian surat sampai tersirat sampai sir. No. Kalau kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Quran fastami'u. Konsekuensi dari orang yang membaca Quran harus didengar seluruh dunia. Oh, hati-hati. Konsekuensinya orang baca Quran itu harus didengar seluruh dunia, karena Quran yang membawa Nabi Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pertanyakan, muhasabah, introspeksi diri, Quran kita Quran kelas apa? Resiko paling berat adalah resiko baca Quran. Kalau Quran sudah dikumandangkan, konsekuensinya seharusnya orang itu siap menyimak. Atau bahasa lain, orang yang membaca Quran kadang bikin dosa orang lain, Pak. Kenapa? Mereka tidak siap menyimak, berarti dosa. Oh, hanya wa makoli itu termasuk ilmu Quran. Dasarnya tidak hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, seluruh Mesir ikut mengikuti, mengomentari wa makoli. Berarti sirrun min asrori ulumil Quran yang disampaikan oleh beliau, yang sementara mereka kita ejek bahkan sebagainya, ternyata sir ilmunya Al-Quran. Makanya beliau santai. Kau sesatkan, alhamdulillah. Kau halangi, alhamdulillah. Kau preming, alhamdulillah. Tetap satu komando yang disampaikan beliau, salam Pancasila, dalam arti jaga kerukunan, persatuan dan kesatuan walaupun beda paham. Nah, sekarang Pak Mujib menyampaikan ayat seterusnya masih di surat An-Naml, surat semut, bagian Nabi Sulaiman dialek dengan pasukannya burung. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman alaihissalam mengecek, meneliti pasukannya burung. Apa yang terjadi setelah dicek? Mali la aral hudhud. Kok saya tidak melihat hudhud saya? Ini gambaran Nabi Sulaiman adalah sang raja. Sulaiman adalah nabi. Begitu bijaksananya beliau, selalu meneliti, selalu mengawasi pasukannya. Ini yang harus kita ambil hikmah. Jangan mentang-mentang jadi raja, jadi nabi. Betul nggak? Tetap beliau selalu mengawasi, mengamati, meneliti pasukannya. Kebetulan dari pasukan burung hudhud yang tidak ada, Pak, dicek, Pak. Mali la aral hudhud am kana minal ghaibin, kemana dia ini nggak ada.
Ya, namanya panglima, namanya komandan, didikannya keras suaranya. Kalau ada panglima kita, kalau ada komandan kita keras, wajar. Qur'ani, bukan keras yang bengis, tapi keras maksudnya demi ketegasan, keras and tegas, lugas. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Wah, Hud kok nggak ada ini, dia kemana ini? Siksa ku aing. Ya, lau adiban adaban syadida. Berani-beraninya nggak ada ini Hud ini. Siksa ku aing. Aula adbahanna, tak beleh kon Hud ya. Atau minimal aulayatiani bisultoni mubin, kecuali ada alasan yang nyata. Tapi jangan main-main Hud. Kamu itu pasukan nabi, pasukan raja. Tapi apa yang terjadi nggak lama kemudian, famakata ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tukhit bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Ternyata Hud yang diancam dengan tegas oleh beliau Nabi Sulaiman nggak lama kemudian nongol. Siap Nabi Sulaiman. Faqala ahatu bimalam tukhitbi. Sulaiman, saya kasih tahu yang mana panjenengan belum tahu. Ada informasi baru, bukan hoak Nabi Sulaiman. Ada informasi baru ternyata yang dibawa oleh Hud. Apa? Wajitu kamin sabain binabai yakin. Sulaiman, saya ngasih kabar, cerita dari Sabak tentang cerita-cerita yang betul-betul yakin, bukan hoak, betul nggak? Nah ini kadang kita ini kalah sama burung berani, hasilnya luar biasa memuaskan atasannya. Burung Hud. Sabak itu apa sih? Sabak adalah suatu daerah, ibu kotanya Ma'rib waktu itu. Ma'rib itu dengan Son'a, yang Son'a adalah ibu kota Yaman sekarang. Loh, digiring Wamakoli semut, intinya di belakang ternyata Yamani. Ternyata fiwaroi dalik, di belakang hikmah ngangkat materi semut adalah Yamani. Loh, hati-hati, sembrono. Saudaraku, ternyata Quran mengungkap Hud dengan keterlambatannya berani membawa kabar yang nyata. Sejarah negeri Sabak yang sekarang dekat dengan Son'a, ibu kota ya Yaman. Di tengah-tengah polemik, ayo kembali ke Al-Quran. Kita tidak marah, kita tidak nafsu. Mudah-mudahan dengan sedikit materi semut membongkar Indonesia, membawa peradaban baru sesuai peradaban Ibu Pertiwi. Ternyata Pak, di Sabak ya Sulaiman ada cerita informasi yang hebat. Inni
wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wala arsun adim. Sulaiman, saya menemukan di Sabah ada seorang perempuan, ditafsir terangkan adalah Bilqis bin Surahil. Tamlikuhum, yang menguasai kerajaan Sabah ternyata perempuan, Ratu Bilqis. Dan dia Ratu Bilqis wa utiyat min kulli syai', ratu yang penuh luar biasa, segala sesuatu punya. Bahkan wala arsun adim, dia punya singgasana yang besar. Ini cerita pemimpinnya dulu, pemimpinnya ratunya Bilqis. Pokoknya punya kelebihan yang hebat. Seterusnya wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ternyata Bilqis dan rakyatnya, apa yang terjadi? Mereka penyembah matahari. Loh, penyembah matahari. Itu yang dilaporkan. Jadi Sabah yang dipimpin oleh Bilqis ternyata penyembah matahari, penyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hebatnya syaitan dalam firman Allah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Setan itu hebat. Mereka yang tidak ngabdi kepada Allah tapi ngabdi kepada ciptaan Allah, ngabdi kepada matahari, dipoles oleh setan bahwa amaliannya mereka itu hebat. Ternyata fasaddahum anis sabil. Memang begitu caranya setan biar mereka tidak mencapai jalan menuju Allah, dalam arti fahum la yahtadun. Sabah waktu itu dipimpin oleh Bilqis dan rakyatnya tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang orang-orang rame-rame pendatang menyeleksi kita Pak. Wih, nenek moyang kamu tuh penyembah pohon, betul nggak? Menyembah batu. Awas, hati-hati. Nusantara tidak tertutup, semuanya transparan. Quran berbicara. Ternyata hati-hati. Udah Pak Mujib nggak banyak-banyak. Ini ayat mudah-mudahan menjadi pembelajaran, karena Quran itu mukjizat yang jelas. Fa insya Allah gerakan-gerakan malaikat menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menepis, menyingkirkan ulat-ulat yang di tengah-tengah NKRI. Betul. Salam Pancasila. Ihdinas siratal mustaqim wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.